selamat datang di Huhu Nanaj Podcast. Dengan aku Huhu alias Huriatu Syifa dan rekan aku. Nanaj alias Najla Irbah Duria. Yeay. Oke Kak Huhu, di podcast kali ini kita mau ngundang siapa sih? Nah, sekarang kita bakal mengundang narasumber yang spesial banget nih, Kak Nanaj, Kak Jihan Fanya Azahra. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo Kak Jihan. Halo Huri dan Najla, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah. baik. Dari Kak Jihan sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga dan semangat pastinya buat hari ini. Oke. Sebelumnya boleh persilahkan perkenalan diri dong, Kak. Dan apa sih kesibukan Kakak belakangan ini? Oke, boleh. Jadi kenalin ya teman-teman, aku Jihan Fanya Zahra, teman-teman bisa panggil aku Jihan. Nah, aku adalah mahasiswa semester 5, teman-teman, angkatan 2022. Kesibukan aku pastinya kuliah dan juga diselingi organisasi sih, teman-teman, gitu. Oke, wah narasumber kita kali ini nih Kak Nanaj adalah narasumber yang hebat nih. Kak Jihan itu menjabat jadi Ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia tercinta kita nih. Wah, keren banget ya Kak Huri. Udah sibuk di organisasi, juga di kuliah tetap aktif dong. Pastinya ya Kak ya. Betul, Masya Allah. Karena Kak Jihan ini sebagai Ketua BEM, boleh nggak sih kita tahu apa sih peranan BEM PBSI ini di PBSI sendiri gitu? Oke, kalau kemarin aku baca di GBHO BEM gitu ya. Jadi BEM itu adalah lembaga eksekutif, maksudnya lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, teman-teman. Nah, dari fungsi eksekutif itu kita pastinya dengan output utamanya adalah mensejahterakan mahasiswa prodi, teman-teman. Bukan mahasiswa aja sih, jadi dari mulai dosen kita libatkan, karyawan prodi juga kita libatkan, dan terkhusus mahasiswa dari mulai akademik, UKT, dan lain sebagainya yang menunjang perkuliahan juga kita jalankan gitu di fungsi eksekutif gitu. Paling itu sih secara singkat. Oh, gitu Kak Huri. Oke, terus pengalaman menarik nih selama menjabat jadi Ketua BEM sendiri apa sih Kak? Nah, ini menarik nih. Jadi karena di badan eksekutif itu sering banget ya dapat undangan untuk delegasi ikut acara ini nih. Ikut acara ini nih, ikut acara seminar ini nih, ikut pengenalan ini nih. Jadi itu salah satu hal yang menarik ya menurut aku. Jadi kita dapat kesempatan gitu untuk punya pengalaman di luar kampus. Soalnya kadang seminarnya dilaksanakan di luar kampus, kampus tetangga ada di UHAMKA, di UIN, itu sering banget. Jadi menurut aku itu pengalaman menarik karena ya nggak semua orang kan dapat ya kesempatan itu. Jadi teman-teman BEM ini dapat kesempatan itu, jadi luar biasa sih menurut aku dan menarik. Wah, keren banget ya Kak Huhu. Ini Kak Jihan ini udah aktif di BEM, terus juga tertarik sama seminar dan lain-lain gitu. Iya, sampai delegasi keluar kampus loh Kak. Iya, Kak Huhu dan Kak Lala juga nggak sih? Iya. Oke, amin ya Kak. Iya. Semoga bisa mengikuti jejak dari Kak Jihan. Oke. Tadi kan Kak Jihan sibuk di perbeman nih, jadi panitia BEM, terus ikut delegasi juga. Ada nggak sih organisasi-organisasi lain atau kepanitiaan lain yang kakak ikutin gitu selain di BEM sendiri? Oh iya, jadi sebelum menjabat sebagai ketua BEM, artinya ketika menjadi staf gitu ya. Nah, itu aku ikut organisasi lain selain BEM, yaitu Lembaga Dakwah FSIKU, organisasi keagamaan di FBS gitu. Jadi untuk kepanitiaan yang aku ikuti pastinya kepanitiaan program kerja di BEM, terus juga program kerja di Lembaga Dakwah FSIKU tersebut. Terus juga aku mau cari nih pengalaman lain selain di BEM dan FSIKU, aku juga join kepanitiaan di fakultas seperti Donat, lalu juga PKKMB fakultas, lalu juga kalau tingkat universitas itu aku ikut panitia pelatihan advokasi mahasiswa gitu. Itu dari kerja sama Departemen Adkesma BEM UNJ. Terus juga aku pernah coba ikut kepanitiaan Lembaga Dakwah Kampus LDK Salim UNJ gitu, karena cukup seru menurut aku. Sibuk banget dilihat-lihat ya Kak Huhu ini Kak Jihan Iya. ini nih. Aduh, kayak tadi apa sih BEM Prodi, terus Ah. FSIKU, terus di fakultas ada PKKMB, Donat. Ikut PAM juga tuh pelatihan Iya, advokasi ya. untuk tingkat universitas. Wah, kalau boleh tahu nih Kak, tips and triknya biar gak kalap kalau lagi sibuk kan banyak banget tuh Kak. Boleh nih di-share ke teman-teman. Iya betul, biar nggak kalap karena
kita harus tahu juga ya. Jadi menurut aku tips and triknya kita harus paham sama batas diri dan porsi diri kita. Kita tuh bisanya sampai sejauh mana sih gitu. Jadi kalau kita udah ngerasa capek, kita udah ngerasa udah nih, maksudnya ada yang berantakan dari ada satu yang berantakan dari kesibukan-kesibukan organisasi itu, ya udah kita cut dulu, maksudnya kita kita sudahi dulu organisasi atau kepanitiaan yang memang udah kita nggak seharusnya ikut gitu. Jadi kita tahu batas diri kita, jadi kita bisa ambil kepanitiaan atau organisasi mana yang memang sesuai sama kita. Artinya nggak membuat kita sibuk segala macam, tapi kita lupa sama kewajiban kita, yaitu kuliah. Jadi aku tips and trick dari aku paling kita tahu, kita harus paham sama porsi diri kita, batas diri kita, tapi kita juga harus memprioritaskan kewajiban kita, yaitu kuliah. Karena kalau organisasi jalan tapi kuliah nggak jalan kan gimana gitu ya, nggak seimbang kan. Jadi organisasi jalan tapi kuliah tetap nomor 1 gitu teman-teman. Oh, keren banget ya Kak Wuri. Betul, betul, betul. Oke, tadi kan Kak Jihan tuh udah ngasih tips and trick nih, gimana sih caranya biar nggak kalap gitu. Tapi selain kekalapan ini gitu, ada nggak sih tantangan lain gitu yang dihadapin sama Kak Jihan sebagai aktivis di organisasi gitu, atau enggak sebagai ketua BEM Prodi sendiri? Kalau sepanjang aku berjalan di BEM gitu ya, dari mulai jadi staff sampai jadi ketua BEM, untuk tantangan eksternal artinya dari luar gitu ya, itu sih ada, tapi semua BEM Prodi merasakan, kita semua merasakan, yaitu memang pembangunan gedung yang berdampak juga kan ke organisasi, salah satunya menjadi tantangan gitu. Dari mulai kita yang nggak punya sekretnya jadinya harus bareng-bareng dan juga nggak leluasa untuk kita gitu kan. Itu kan jadi tantangan tersendiri buat kita. Terus juga untuk anggaran atau fasilitas ya semua BEM Prodi merasakan. Jadi menurut aku itu bukan tantangan yang tantangan yang besar gitu. Tapi kalau tantangan dari internal nih, itu kan tadi dari eksternal ya. Kalau dari internal sih ya balik lagi ke ke badan eksekutif gitu ya. Jadi maksudnya kan ada banyak orang di sana gitu. Maksudnya ada banyak pengurus, ada banyak teman-teman yang terlibat di badan eksekutif mahasiswa. Jadi ada banyak kepala yang memang memiliki pemikiran yang beda, pandangan yang beda, cara atau berperilaku yang beda, sikap yang beda. Jadi hal tersebut kadang menjadi tantangan untuk kita. Soalnya kan kadang ada ya mungkin orang yang sedang kenapa gitu. Jadi dia hilang di BEM atau dia tidak ada komunikasinya di BEM. Itu kan menjadi tantangan tersendiri buat teman-temannya gitu ya, buat kita juga gitu. Jadi ya itu menjadi tantangan dalam menjalani job desk kita, menjalani amanah kita. Jadi kita ikut terdampak gitu sama orang yang semacam itu gitu. Mungkin tantangannya sih kalau yang realisasi tantangan yang mesti kita rasakan sih itu ya. Kalau untuk tantangan-tantangan besar seperti tadi anggaran atau fasilitas sih belum menjadi tantangan tersendiri untuk BEM Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ya, karena memang untungnya kita punya sumber daya yang memang kuat, jadinya kita bisa mengusahakan segala macam cara gitu ya. Terus juga untuk perizinan dari BEM dari dosen pembimbing maupun koor prodi alhamdulillah dimudahkan gitu. Jadi ada sih di prodi lain yang memang dosen pembimbingnya sulit untuk menyetujui kegiatan ini, sulit untuk meng-ACC kegiatan ini. Jadi tuh untuk di PBSI sendiri alhamdulillahnya dosen pembimbing maupun koor prodi itu mudah untuk menyetujui. Jadi tidak menjadi hambatan gitu atau tantangan untuk kita. Jadi mungkin itu ya jawabannya dari aku. Oke, wah banyak banget ya ternyata hal yang dirasakan oleh ketua BEM. Kalau biasanya kalau aku mungkin perbedaan pendapat gitu kan, karena organisasi itu kan sekumpulan orang ya Kak, Betul sekumpulan orang. kita tuh butuh diskusi, butuh segala macam untuk satu tujuan yang sama gitu kan Kak. Betul. Terus kalau misalkan ada masalah-masalah tersebut tuh, kayak misalkan kalau ketua BEM kan ternyata lebih kompleks, kayak misalkan kita punya sekret yang tidak leluasa ataupun ketua BEM kan mengepalai banyak orang gitu. Terus solusi dan strategi untuk mengatasinya gimana sih Kak Jihan? Ya paling cara
yang memang klasik tapi memang itu berguna ya. Yang pertama bangun komunikasi dulu gitu. Jadi kita bangun komunikasi ke seluruh pengurus BEM gitu. Jadi terutama untuk pemimpin atau ketua gitu ya, kita harus mengalahkan ego untuk misalkan kita ya ada ya bete sama cara atau sikap orang yang seperti ini. Tapi kan kita harus ngalahin ego dan kita nggak boleh apa namanya dia mah kayak gitu gini-gini, kita nggak boleh, maksudnya kita ya memang harus merangkul gitu. Jadi mengalahkan ego untuk tetap jalin komunikasi ke misalkan ada orang yang bermasalah gitu, ke orang yang bermasalah, dan juga bangun komunikasi ke sesama pengurus gitu, dari mulai kabar-kabaran atau ya kabar-kabaran, kita tanyain kendalanya apa, gimana harinya gitu. Jadi dari hal tersebut gitu kita bisa membangun komunikasi yang lebih kompleks gitu ya, maksudnya yang lebih jelas, jadi komunikasinya yang lebih terarah, maksudnya ada pembahasan khusus selain daripada tanya-tanya kabar. Kan tanya-tanya kabar udah nih, terus kita bisa lanjut ke komunikasi yang memang kita mau arahkan, misalnya kita mau bangun komunikasi soal bahas proker ini, jadi kita bisa mengarahkan untuk ini nanti untuk rencana proker ini gimana sih, jadi itu intinya maksudnya komunikasi gitu. Nah, nanti dari komunikasi tersebut kita kan punya ya solusi masing-masing. Terus kita satukan solusi tersebut, kita integrasikan solusi yang mana solusi tersebut tuh memang solutif untuk kita semua gitu. Jadi kita semua merasakan dampak baiknya dari solusi tersebut. Paling jawaban aku sih seperti itu, Najla dan Huri. Oke, berarti harus komunikatif banget nih kalau jadi ketua BEM ya Kak. Iya, Jangan betul ya. banget. Tapi nggak harus jadi ketua BEM juga yang komunikatif. Oh iya betul. Huri Jadi dan anggota Najla juga harus komunikatif kan, Iya, sama betul. dosen, sama teman-teman gitu. Karena di organisasi emang kita harus seperti itu biar Betul sekali. kita terjaga kesejahteraannya, betul Kak? Betul. Oke. Tadi kan udah nih komunikatif, terus tips and trick gitu. Jadi kalau misalnya di BEM sendiri tuh ada nggak sih Kak? Ada nggak sih proker Oh ya. proker yang mengarah berfokus ke literasi sama bahasa gitu? Iya, kalau berbicara program kerja ya, alhamdulillahnya karena pendahulu kita, maksudnya pengurus BEM yang lebih dulu gitu ya, sudah merancang program kerja tuh dengan kompleks gitu. Nah, kita di sini bukan hanya meneruskan, sebenarnya kita juga mengembangkan, dan tapi dengan konsep yang sudah ada gitu. Jadi kita udah aku merasa bangga karena dari alumni kita merancang program kerja tuh udah ada yang bagian literasi, seni, budaya, dan olahraga gitu. Maksudnya udah ada porsinya masing-masing gitu. Nah, bagaimana kita mengembangkan dan menginovasikannya gitu kan ya. Nah, di program kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia pastinya ada program kerja yang berkaitan erat dengan literasi gitu dan juga pendidikan. Yang pertama Festasia atau Festival Bahasa dan Sastra Indonesia, yang mana Festival Bahasa dan Sastra Indonesia ini adalah lomba yang mana ditujukan untuk memperingati bulan bahasa. Nah, selain daripada lomba, Festasia ini juga termasuk rangkaian gitu ya. Jadi ada lomba, ada webinar, dan ada acara puncaknya nanti, yang mana ini berkaitan erat sama literasi baca tulis maupun ya literasi baca tulis gitu kan, karena berkaitan erat dengan sastra gitu ya. Lalu kita juga ada program kerja sekolah program kreativitas mahasiswa, yang mana berkaitan erat dengan literasi digital gitu. Jadi kita kan ada menggali ide dan pengembangan ide dari pemanfaatan teknologi, salah satunya yang mana berkaitan erat dengan literasi digital gitu. Oh, kalau boleh tahu Festasia ini lombanya apa aja sih Kak Jehan? Nah, lombanya fokusnya pada sastra teman-teman. Jadi ada cipta puisi, cipta cerpen, dan baca puisi. Jadi memang ya berfokus pada sastra saja karena memperingati bulan bahasa, yaitu bulan Oktober bulan ini. Kapan tuh? Nah, jadi Festasia itu pembukaan pendaftaran perlombaannya itu udah dibuka sejak 15 September sampai 15 Oktober nanti, teman-teman. Oh, belum ketinggalan kita Kak Huri. Iya, Tuh, masih ada ada berapa kesempatan hari nih. lagi? Iya. 4 hari lagi, lumayan lah. Iya, nanti teman-teman yang mau daftar boleh nih di link di bawah ini ya. Boleh, emang masih ada waktu ya Kak Huri Iya. dibikin Betul. aja.
jangan lewatkan kesempatan nih Kak, karena skala Vestasia ini apa ya Kak? Kalau boleh Nasional tahu. teman-teman. Oh, Jadi nasional itu lumayan. lumayan banget ya kalau menang Iya, misalnya. betul. Sebagai pengalaman juga gitu. Iya, bertemu dengan orang-orang hebat juga ya Kak. Betul sekali. Oke. Kak Huri, Kak Najla ikut gak? Tertarik sih Kak. Iya, Iya. betul. Boleh nih ikut. Iya, kayaknya dari awalnya penjelasan dari Kak Jiha tadi kalau nggak salah ada puisi juga ya? Iya, Wah, aku betul. kayaknya tertarik di situ deh Kak. Iya, Oh, harusnya ini. PBSI mah harus ikut ya. Iya, betul betul. Ini adalah ranah kita. Iya, Gitu, wadah titik. untuk apa namanya? Tunjukkan bakat Anda. Iya. Berkaitan banget sama prodi kita Iya gitu, betul. sastra. Langsung aja lah kita daftar abis ini Kak Huri. Ya langsung Yes. aja teman-teman, jangan lupa ya daftar juga. Bakal Oke. seru banget nih. Oke, tadi kan udah ada pandangan dari Kajian sebagai ketua BEM terkait sastra dan literasi. Sekarang mungkin aku bakal bertanya tentang pandangan ketua BEM apa sih Kak tentang pendidikan Indonesia maupun sastra Indonesia, dan apa peran BEM sendiri dalam membimbing mahasiswa dalam pendidikan itu sendiri. Nah, kalau pandangan aku pribadi gitu ya terhadap pendidikan di Indonesia, aku mau mendefinisikan pendidikan dulu. Jadi menurut aku ya banyak, ini aku terinspirasi dari berbagai sumber gitu ya. Jadi intinya pendidikan adalah usaha ataupun upaya yang terencana gitu ya untuk menjadikan seseorang itu belajar dari yang tadinya tidak bisa jadi bisa, dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik gitu. Itu menurut aku suatu upaya atau proses yang cukup melelahkan dan pastinya bernilai amal jariah ya intinya. Nah, kalau untuk pendidikan di Indonesia, aku berfokus sama mata pelajaran bahasa Indonesia aja ya, karena itu di ranah kita gitu. Jadi menurut aku di pendidikan bahasa Indonesia itu udah cukup berkembang sih. Jadi di kurikulum merdekanya juga berbagai genre teks udah kita pelajari gitu untuk fase E sampai fase F gitu. Jadi menurut aku mata pelajaran bahasa Indonesia di pendidikan itu udah cukup udah cukup kompleks lah gitu. Jadi tinggal bagaimana seorang pendidiknya mengembangkan materi ataupun pelajaran tersebut, karena memang kita ada keleluasan untuk mengembangkan dan menginovasikan materi gitu. Aku tadi baru wawancara dan aku menangkap atau menyimpulkan itu untuk kurikulum merdeka, yang mana itu kan kurikulum pendidikan di Indonesia yang lagi diterapkan gitu ya. Jadi aku berbicara soal itu. Lalu juga terkait apa tadi ya? Pendidikan Terkait sastra sendiri gitu di Indonesia. Kalau sastra sendiri sekarang banyak wadah ya untuk kita menjadi seorang sastrawan dadakan gitu. Jadi kita bisa nulis di Instagram ataupun Twitter ataupun platform lainnya gitu untuk mencurahkan gagasan, pikiran, ide kita gitu ya di berbagai media sosial gitu. Terus juga kalau sastra sekarang udah ya berkembang juga lah ya mengikuti teknologi, karena kalau sastranya masih kayak gitu-gitu aja pasti nanti takut tenggelam atau tidak diminati lagi. Jadi sastra udah berkembang menurut aku dari mulai novel kan termasuk ya, karena kan termasuk prosa gitu. Jadi novelnya udah bagus banget gitu, maksudnya di zaman sekarang gitu. Maksudnya novel-novel yang dihasilkan sama penulis di Indonesia tuh menurut aku keren-keren banget gitu. Itu mungkin menurut aku soal sastra. Terus tadi peran mahasiswa terhadap peran BEM untuk membimbing mahasiswa dalam pendidikan. Iya, mungkin tercermin pada ini program kerja kita juga. Salah satunya yaitu Gerakan Perintis Pendidikan, yang mana kita memberikan pengajaran dan pendidikan untuk anak-anak yang membutuhkan gitu, dari mulai membutuhkan di sekolahnya ataupun yayasannya. Kita berfokus ke sekolah atau yayasan memang yang membutuhkan gitu. Itu menurut aku tercermin di program kerja kita, yaitu Gerakan Perintis Pendidikan, yang mana itu juga mewujudkan fungsi mahasiswa juga ya, yaitu pengabdian masyarakat atau ini fungsi Tridharma perguruan tinggi gitu maksud aku. Baik. Ternyata proker BEM ini udah bener-bener
mewadahi mahasiswa banget untuk belajar tentang sastra, tentang pendidikan gitu ya, Iya, sesuai betul. dengan prodi kita gitu ya Kak. Betul. Nah, kalau menurut Kak Jihan tuh mahasiswa tuh penting, partisipasi mahasiswa dalam organisasi tuh penting gak sih? Sebagai kakak yang aktif banget di organisasi mana-mana gitu. Nah, menurut aku penting banget gitu ya. Karena kalau di kuliah kita ya udah berteman sama teman kelas sama dosen gitu ya. Dan dosennya mungkin yang kita kenal aja gitu. Tapi kalau di organisasi karena kita menyelenggarakan dan juga mewadahi seluruh program kerja dan mahasiswa-mahasiswa di prodi gitu ya. Kita jadinya berinteraksi sama banyak mahasiswa, sama banyak dosen. Nah, menurut aku itu salah satu hal penting yang kenapa kita harus berorganisasi. Maksudnya kita jadi punya koneksi. Selain daripada relasi, kalau relasi kan kenal aja ya. Tapi kalau koneksi kita punya adalah kerjasama atau Keterikatan gitu. iya betul, ada kerjasama sekali dua kali gitu terhadap orang ataupun instansi gitu. Jadi organisasi itu mungkin dampaknya bukan sekarang gitu, dampak baiknya bukan sekarang, tapi ada pasti dampak baiknya sekarang mungkin karena kita sedang menjalani entah dikenal atau dibanggakan gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin teman-teman yang menjalani organisasi ngerasanya berat gitu kan, menjalani berbagai proker, tapi itu mungkin dampak baiknya tuh nanti teman-teman setelah kita lulus kuliah. Jadi kita ketika mau cari kerja, oh gampang nih ada kakak kelas di sini, ada cutting di sini yang mana itu cutting cutting organisasi kita lah, cutting BEM nih ada di sini. Terus kita mau ngajuin sponsor di sini, oh ada ini nih cutting yang kakak BEM yang tahun berapa gitu ada juga di situ. Terus kalau mau komunikasi ke dosen juga itu mudah, itu karena organisasi. Nah, dampak baik lainnya pasti yang menjadi kenapa harus berorganisasi, banyak teman-teman bisa cari aja gitu ya, dari mulai kenapa harus berorganisasi. Terus itu nanti kan ada juga ya manfaat-manfaat organisasinya yang mana teman-teman mungkin bisa tertarik. Mungkin dari aku bisa menyampaikan yang real terjadi di aku aja sih gitu. Oke, wah bagus juga tuh Kak Najla. Oke, aku mau nanya satu nih. Kayaknya aku penasaran cara nyeimbangin kuliah sama organisasi itu gimana Kak? Ya mungkin jawaban aku klasik ya teman-teman, tapi nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi sama realisasi dan agenda yang teman-teman punya gitu. Jadi pastinya skala prioritas, kita prioritaskan yang utama. Yang pertama sih kuliah, jangan sampai karena organisasi kuliah kita jadi berantakan. Jadi usahain, dan kita intinya jadi pribadi yang tidak menunda dan tidak mengeluh cukup banyak, maksudnya tidak mengeluh secara berlebihan gitu. Dan juga skala prioritas, mungkin 3 nih tadi, tidak menjadi pribadi yang tidak suka menunda, dan menjadi pribadi yang tidak suka mengeluh berlebihan. Dan juga yang ketiga tadi adalah skala prioritas gitu. Jadi dengan kita punya sikap dan perilaku yang mana kita tidak suka menunda, itu menurut aku dampak baiknya ke perkuliahan dan ke organisasi. Jadi jalannya tuh lancar, kuliah kita jadi nggak telat, maksudnya ngumpulin tugasnya nggak telat, belajar juga bisa masuk, maksudnya terus juga kita bisa lebih paham lah sama perkuliahan kita. Terus kalau ngerjain organisasi juga bisa diselingi gitu kan, memang ada tenggat, ada deadline juga, tapi kan kita bisa atur gitu ya. Jadi kita bisa sesuaikan. Nah, terus kita ya kalau bisa jangan ngeluh berlebihan. Ngeluh boleh, maksudnya kalau berlebihan itu kan memang gak baik ya. Jadi ngeluh sewajarnya aja gitu. Jangan ngerasa kita yang paling terbebani gitu. Padahal kan ada juga ya divisi lain atau panitia lain yang memang harus mengerahkan seluruh tenaganya nih untuk ini. Jadi kita sama-sama capek, jadi ngeluhnya jangan berlebihan gitu. Terus skala prioritas tadi pastinya memprioritaskan kuliah dulu gitu. Jadi tugas kuliah udah selesai baru nih kita bisa berorganisasi. Tapi kalau tugas kuliahnya memang masih lama nih, deadline-nya bisa sebulan, kan ada ya tugasnya memang tugas akhir, kita juga bisa diselingi dengan mengerjakan tugas dari program kerja dulu, dari prokeran dulu nih, kita rapat dulu, kita prokeran dulu nih gitu. Jadi kita pinter-pinter aja ngelihat
urgensi mana yang memang harus diselesaikan lebih dulu, yang mana itu termasuk skala prioritas ya. Intinya prioritaskan kuliah gitu. Terus juga dari diri kita juga nih untuk bagaimana memanajemen waktunya gitu, dan juga menjadi ya pribadi yang lebih baik lah. Jadi karena sibuk nih kita kan gak punya waktu untuk sedih-sedihan, untuk males, untuk nangis. Nangis ada sih. Tapi mungkin kita jadi pribadi yang agak lebih kuat lah karena sibuk. Jadi kita kan terus-terusan, tapi tahu porsi diri aja gitu ya. Untuk aku kuatnya segini, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain gitu. Mungkin itu sih sedikit dari aku. Oke, berarti kalau kita join organisasi itu kita harus benar-benar pinter-pinter gitu ya, Iya, menyeimbangkan betul. semuanya dari Tapi kuliah. berproses loh Kak Najla. Oh, Maksudnya iya. nggak harus langsung pinter ngatur waktu. Aku juga kadang ada sih berantakannya gitu ya kan, nggak mungkin langsung sempurna. Jadi pelan-pelan juga nanti udah ahli nih ngatur waktunya iya. gimana gitu. Berarti ini organisasi juga bisa menjadikan kita bisa belajar ngatur waktu gitu ya. Betul banget Kak Najla Kahuri. Oke. Nah, terakhir nih, ada nggak sih harapan Kak Jihan untuk kedepannya di organisasi sendiri atau untuk mahasiswa-mahasiswa PBSI? Oh pastinya ada dong, karena kita sejalan sama prodi ya, pastinya kita mau mahasiswa PBSI itu punya prestasi yang gemilang, maksudnya karena kita kan alhamdulillah udah akreditasi internasional ya, jadi untuk prestasi ya harus digalakan lagi gitu. Jadi kita berharap sih pastinya Kak Najla dan Kak Huri juga berharap untuk mahasiswa PBSI itu mengharumkan namanya lagi di berbagai lomba dan juga di berbagai duta ataupun mawapres. Jadi maksudnya kan dulu gitu ya, kita berkaca sebelum Covid ataupun ketika beberapa tahun ke belakang gitu kan, itu kita menjadi duta bahasa Abang None, terus juga kita jadi mawapres. Nah itu semoga sih dari harapan kita nih, kita maunya PBSI bisa mengharumkan namanya lagi gitu di berbagai tingkatan itu, baik duta Abang None ataupun mawapres, dan juga pastinya kita bisa ikut berbagai lomba gitu ya, untuk pengalaman, untuk pastinya untuk prestasi sih, tapi pengalaman lomba kan itu lebih luar biasa banget ya daripada Betul, Kak. menang atau kalahnya gitu. Dari mempersiapkan lombanya itu kan menjadi pengalaman tersendiri untuk kita gitu. Terus pastinya ya semoga kita bisa kerjasama terus gitu ya, dan di hubungan di seluruh badan eksekutif sih, nggak di PBSI doang gitu, selalu baik sama legislatifnya. Terus di internal BEM-nya juga semoga baik-baik terus gitu. Jadi kita bisa jalanin program kerjanya dengan baik gitu paling. Oke, berarti kita sebagai generasi selanjutnya gitu, Betul. di BEM Prodi sendiri harus menyelaraskan waktu kuliah ataupun waktu yang lainnya, dan harapannya tadi semoga prestasinya terus ada. Iya betul. Karena tahun-tahun sebelumnya kita cukup banyak ya kayak duta, Iya. mawapres. Semoga tahun ini kita atau tahun harus nanti. jadi selanjutnya nih Kak. Nah iya betul itu Amin, regenerasi. amin. Oke. Oke, mungkin Kak Najla boleh langsung memberikan kesimpulannya. Oke, jadi Kak Jihan ini seorang ketua BEM Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan gak cuma ikut di organisasi BEM doang, ikut di organisasi lain juga. Tadi udah memberikan tips and trick untuk bisa bagi waktu dalam organisasi dan perkuliahan gitu. Terus juga kita harus pintar-pintar berkomunikasi sama anggota-anggota dari BEM sendiri gitu kalau dalam berorganisasi gitu. Terus dan harapannya sendiri, kita sebagai mahasiswa PBSI harus mencoba berani untuk bisa ikut berpartisipasi dalam lomba atau duta atau mungkin ikut mawapres sendiri gitu ya Kak. Betul. Boleh kali ini Kak Jihan ngasih informasi mengenai tanggal pembukaan dari pendaftaran BEM Prodi di tahun ini. Tahun ini atau tahun kapan nih Kak? Jadi untuk badan eksekutif mahasiswa itu rekrutmennya ada di 1 tahun sekali, maksudnya di awal tahun pastinya. Nah karena 2024 ini sudah berjalan, ada lagi di tahun depan 2025 nanti di kepengurusan selanjutnya nih, nanti Najla sama Huri teman-teman yang megang. Jadi pembukaannya sih
pendaftarnya sekitar bulan Januari sampai Februari sih kalau untuk tingkat prodi gitu. Jadi teman-teman yang nonton jangan lupa siapkan diri untuk menjadi bagian Iya, dari oke. Badan Eksekutif Mahasiswa. Selanjutnya, nah Betul. nanti bisa dilihat aja di @bmppbsi_unj ya Instagramnya. Iya, Oke. boleh ikutin aja nih Instagramnya buat ngeliat update terbarunya. Oke, mungkin sekian dari kita. Iya, saya Najla Irbaduria alias Nanaj dan rekan saya Huhu alias Suryatu Syifa. Sebelumnya, pamit undur diri. iya. Sebelumnya makasih banyak kepada Kak Jihan yang udah datang menyisikan waktunya buat datang ke podcast kita. Makasih juga Iya. Huhu dan Najla. Oke, sekian dari Huhu Nanaj Podcast. Oke, langsung aja jargon. Huhu Nanaj Podcast. Dadah, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih guys.